aku lanjutkan lagi presentasinya. Sebentar. Oke, nah, oh wait. Oke, nah dari hasil jawaban teman-teman tadi kan ada beberapa yang berbicara mengenai pemaksaan hubungan seksual tidak aman, lalu juga pendidikan seks yang minim, bahkan ada yang menjawab mengenai relasi kuasa. Pemaksaan seksual ya trigger warning itu kan sebetulnya adalah perkosaan ya. Lalu kenapa sih hal-hal tersebut bisa terjadi gitu? Oke, betul di satu aspek ada yang kita tahu bahwa untuk di Indonesia sendiri pendidikan seks itu masih sangat kurang ya gitu. Bahkan ketika kita belajar mengenai sex education pun yang dibahas adalah alat kelamin gitu, misalnya penis dan vagina gitu. Tapi tidak pernah ada kurikulum di sekolah yang mengajarkan sex education komprehensif. Apa sih sex education komprehensif atau pendidikan seks yang komprehensif itu? Misalnya nih, bagaimana sih terjadinya penetrasi antara penis ke vagina? Nah, itu kan tidak pernah dijelaskan secara eksplisit di sekolah gitu. Misalnya kayak yang dijelaskan hanya bagaimana alat kelamin, teknisnya gitu. Ada sperma bertemu dengan ovum, maka sperma bertemu gitu kan masuk ke ovum dan kemudian terjadilah anak gitu. Tapi kan tidak pernah ada aspek sosial gitu yang dibincangkan di sana atau didiskusikan ketika kita sekolah sekalipun. Misalnya apa? Meminta izin gitu kepada pasanganmu gitu ketika hendak berhubungan seksual gitu. Apakah pasanganmu sudah memberikan izin? Apakah dia memang betul-betul menyetujui untuk berhubungan secara fisik atau sebetulnya dia dalam keadaan terpaksa gitu atau dia dimanipulasi tapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah manipulasi. Nah, makanya kita kemudian pertama kali ketika kita membahas mengenai KTD atau kehamilan tidak direncanakan, pasti kita berbicara mengenai informed consent. Apa sih informed consent itu? Nah, secara sederhana, consent itu sebetulnya adalah memberikan izin atau kesepakatan atau persetujuan gitu. Tapi kalau informed consent adalah consent itu diberikan ketika seseorang benar-benar sudah mengetahui apa yang dia setujui. Hal itu termasuk di dalamnya adalah resikonya, dampaknya, dan kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi di depannya. Makanya itu disebut dengan informed consent. Jadi kita betul-betul sudah memiliki seluruh informasi terhadap suatu tindakan yang akan kita ambil gitu. Jadi bukan hanya oh ya aku mau, tapi mau aja atau dia bilang ya kita mau makan aja, tapi kamu nggak punya pengetahuan kayak kamu mau makan apa gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi informed consent ini tahu kamu mau kemana, kamu mau makan apa, siapa aja yang ada di sana, dan kapan kalian pulang. Nah kurang lebih seperti itu ya analoginya gitu. Jadi consent itu memberikan izin atas sebuah tindakan. Nah dalam sebuah relasi yang sehat, atau misalnya tidak ada satu pihak yang lebih dominan daripada yang lain, tidak ada satu pihak yang kemudian memanipulasi hubungan itu, memberikan consent adalah memberikan izin untuk sebuah tindakan tertentu gitu. Consent harus diminta kepada pasangan sebelum melakukan tindakan atau aktivitas tertentu, baik itu sifatnya fisik atau non fisik. Misalnya tidak harus langsung saya berhubungan seksual, misalnya berciuman aja atau berpelukan. Nah itu harus ditanya dulu gitu, boleh tidak aku memeluk kamu, boleh tidak aku mencium kamu gitu. Tingkatnya jika seseorang ingin berhubungan fisik atau bersentuhan gitu, kita harus bertanya terlebih dahulu gitu. Nah itu adalah cara mengungkapkan si konsen tersebut atau menanyakan konsen. Misalnya dalam sebuah relasi atau hubungan intimate yang kita sebut hubungan pacaran atau sebetulnya dalam jenis hubungan apapun, kedua belah pihak harus memberikan konsen, harus memberikan persetujuannya. Konsen ini, nah ini yang harus digarisbawahi. Konsen itu hanya berlaku untuk satu waktu saja dan satu tindakan saja gitu. Misalnya apa? Misalnya boleh memeluk tapi bukan berarti boleh mencium gitu. Tapi lalu juga misalnya hari ini kita bilang oke, kamu boleh cium saya gitu. Tapi besok bukan berarti dia boleh cium saya lagi gitu. Dia harus nanya lagi gitu. Karena sifatnya si konsen ini hanya berlaku untuk satu tindakan dan satu waktu saja. Dan konsen itu pun harus diberikan secara eksplisit. Maksudnya apa? Harus betul-betul dikatakan iya boleh.
iya boleh, iya saya mau, iya saya tidak apa-apa. Nah itu konsen secara eksplisit. Jawaban-jawaban seperti tidak tahu, terserah atau ya udah itu bukan konsen gitu. Jadi konsen itu betul-betul harus eksplisit atau diberikan secara gamblang gitu. Ucapannya iya, iya gitu. Nah, ini adalah rumus konsen yang bisa kita ingat gitu. Ada yang namanya fries gitu atau ya kentang goreng. Kita bilangnya prinsip kentang goreng supaya bisa dengan gampang mengingatnya gitu. Nah, apa sih prinsip fries dalam konsen ini? Yang pertama adalah freely given atau diberikan secara bebas, secara sukarela. Berarti apa maksudnya? Berarti tidak ada ancaman di sana, tidak ada tekanan di sana, tidak ada manipulasi di sana. Contohnya kayak gimana? Dalam suatu kasus yang pernah diterima sama Hita, contohnya adalah dia meminta untuk dipeluk atau dia meminta untuk berhubungan, tapi dengan alasan bahwa dia sedang mengalami ada gangguan mental gitu, sedang dalam keadaan depresi, mental stage-nya sedang tidak baik gitu, makanya dia butuh untuk dipeluk supaya ditenangkan gitu. Nah, karena dia memainkan perasaan kasihan, perasaan empati ini, kemudian kita mau memeluk dia. Nah, itu bukan konsen gitu, karena ada manipulasi yang terjadi di sana. Atau misalnya ada ancaman gitu, misalnya dalam hubungan suami istri, kalau tidak mau berhubungan seks, kamu akan saya ceraikan, misalnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya bukan konsen, itu adalah pemaksaan. Jadi itu bukan konsen. Jadi konsen itu harus diberikan secara sukarela dan kita memang betul-betul mengambil keputusan tersebut tanpa ada paksaan, kekuatan yang ada di sana atau manipulasi. Lalu yang kedua adalah reversible atau bisa ditarik kembali gitu. Contohnya misalnya kita oke, kalau selain hubungan seks apa ya? Misalnya kita lagi perjanjian sama teman, terus kita pergi ke mall dan bilang oke, nanti di mall kita makan ya gitu. Tapi pas ketika sudah sampai mall, kita kemudian bilang aduh nggak jadi makannya langsung pulang aja yuk gitu. Nah itu boleh. Jadi yang namanya konsen itu boleh ditarik kembali gitu. Jadi misalnya sedang bermesraan dalam hubungan, misalnya dalam konteks hubungan fisik nih ya, misalnya kita sedang berpelukan dan segala macam, bukan berarti terus boleh langsung cium, enggak gitu. Tapi kalau dirasa tidak nyaman, sedang ciuman pun misalnya sedang tidak nyaman, itu boleh ditarik gitu. Kayak enggak, aku udah enggak mau gitu. Bahkan dalam beberapa kasus yang kita temukan gitu, ketika korbannya menarik kembali si konsennya, banyak yang tidak sadar gitu. Dengan dalihnya bilang, kan kamu tadi udah bilang iya gitu. Nah, padahal sebenarnya prinsip konsen ini boleh ditarik gitu. Jadi kalau misalnya ada satu pihak yang merasa tidak nyaman ketika dalam kegiatan yang ada sentuhan fisik dan dia tidak nyaman, itu dia boleh tarik kembali. Yang ketiga inform ini seperti yang aku beritahukan tadi, bahwa dia tahu apa yang dia setujui, dia juga tahu dampaknya apa, dan dia juga tahu resikonya itu seperti apa. Nah, itu yang kita sebut dengan informed consent. Yang E adalah enthusiastic atau antusias. Jadi ketika bilang iya pun itu juga harus dilihat iyanya kayak gimana. Apakah iya kayak iya gitu, atau iyanya tidak semangat, ia lemas, ia ketakutan gitu. Nah, itu tidak konsen gitu. Jadi kita juga harus cek gitu. Bagaimana ketika dia apa situasinya seperti apa nih ketika dia bilang iya? Apakah dia ketakutan, apakah dia dalam ancaman gitu. Jadi harus dicek nih layer-layer pemberian konsennya itu seperti apa sih sebetulnya gitu. Nah, yang terakhir adalah spesifik. Seperti yang tadi aku sampaikan sebelumnya, spesifik ini adalah bahwa konsen itu berlaku hanya untuk satu waktu saja dan hanya untuk satu tindakan saja. Gitu. Nah, apa sih yang bukan konsen gitu? Nah, yang bukan konsen itu tadi apabila ada tekanan, ancaman berulang-ulang kali ke pasangan. Misalnya dia nanya nih, bener nih nggak mau, bener nih nggak mau, bener nih nggak mau, sampai berkali-kali gitu. Sampai akhirnya kalian bilang ya udah gitu. Nah, itu tuh bukan konsen gitu. Ketika dia menanyakan secara terus-menerus, sebetulnya itu sudah ada desakan, itu sudah ada paksaan gitu. Lalu bilang iya dalam kondisi tertekan, dimanipulasi atau dengan ancaman.
Lalu juga dalam beberapa kali yang kita temukan kejadiannya adalah bahwa ada beberapa pelaku yang merasa ketika misalnya nih perempuannya udah mau diajak pulang bareng, dianggap boleh untuk melakukan boleh dicium gitu misalnya, atau misalnya perempuannya mau dibeliin makan, mau dibeliin minum, dianggap boleh melakukan aktivitas fisik gitu. Nah itu bukan konsen gitu, dan atau kita sebutnya she's not asking for it gitu. Dia juga tidak meminta untuk hubungan fisik walaupun dia mau menerima tumpangan, dia mau menerima minum, dia mau menerima makan, dan terlepas dari pakaian apa yang dia gunakan, dia tidak pernah meminta untuk dilecehkan. Nah itu yang harus dipahami gitu. Lalu yang bukan konsen lagi adalah bilang iya atau diam saja ketika di bawah pengaruh obat atau alkohol. Lalu berasumsi mereka akan bilang iya, tapi mereka tidak bisa menjawab karena sedang tertidur, misalnya sedang mengigau atau dia tertidur, itu tidak konsen. Tidak sadar, itu juga bukan konsen, atau tidak mampu secara mental gitu. Dan ini sering terjadi di beberapa tidak mampu secara mental, ini sering terjadi kasus KTD, bahkan juga kasus kekerasan seksual lainnya terhadap teman-teman yang memiliki disabilitas mental gitu. Bilang iya ketika masih di bawah umur, di bawah usia 18 tahun. Karena segala jenis aktivitas seksual terhadap anak-anak di bawah usia 18 tahun itu merupakan kekerasan terhadap anak. Oke. Nah, dalam kejadian KTD, ini yang harus kita ingat bersama, konsen untuk berhubungan seksual tidak sama dengan memberikan konsen untuk hamil gitu. Makanya itu yang harus kita ketahui betul gitu ketika sebelum melakukan hubungan seksual nih, harus kita pastikan betul bahwa gue nggak mau hamil ya gitu. Jangan macam-macam pakai pengaman, pakai kontrasepsi, atau hal-hal yang bisa hal-hal yang meminimalisir untuk terjadinya sebuah kehamilan gitu. Jadi jangan pernah menyamakan bahwa ketika kita sudah bersedia untuk melakukan hubungan seksual, hal itu berarti kita bersedia untuk hamil. Tidak, itu bukan merupakan hal yang sama gitu. Oke. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan gitu, baik sebagai teman atau mungkin nanti teman-teman ada yang mau jadi pendamping gitu. Yang pertama adalah dengarkan secara aktif. Biarkan dia bercerita, biarkan dia mengeluarkan keluh kesahnya gitu. Dengarkan secara aktif ini tidak hanya dengerin gitu aja kayak ya oke, terus apa lagi ya lalu, bukan seperti itu. Jadi betul-betul kita memberikan perhatian kita 100% kepada orang yang bercerita tersebut. Kita perhatikan pilihan katanya seperti apa, apakah dia ketakutan, apakah dia kemudian ragu-ragu untuk menyampaikan hal tersebut gitu. Nah itu yang betul-betul kita perhatikan. Kalau misalnya sedang bertemu secara langsung gitu ya, itu kita bisa lihat tuh kayak gerak tubuhnya seperti apa gitu. Apakah dia kelihatan nervous, misalnya dia sering menggoyang-goyangkan kakinya, atau dia sering garuk-garuk kepala, terlihat tidak tenang. Nah itu kan harus kita lihat, dan itu juga bagian dari memperhatikan dan mendengarkan secara aktif. Kalau misalnya di WhatsApp gitu, kita juga bisa perhatikan adalah type, misalnya kalau di WhatsApp kan suka kelihatan ya sedang mengetik. Nah itu tuh kita liatin dia typing hapus. Nah itu berarti sebetulnya dia ada yang ragu gitu untuk dia katakan. Lalu yang kedua, cari tahu kebutuhannya. Misalnya terjadi kekerasan, apakah dia butuh bantuan medis, bantuan psikologis, bantuan hukum. Nah, terus juga kita petakan risiko keamanan korban, apakah siapa pelakunya gitu, apakah dia cukup aman di rumah atau dia butuh rumah aman gitu. Yang keempat, kalau untuk KTD, memetakan support sistemnya gitu. Apakah dia punya teman yang bisa dia percaya untuk cerita, atau ternyata orang tuanya cukup aman menjadi support sistemnya, atau bahkan ada kerabat lain yang kemudian bisa jadi teman ceritanya. Waktunya mau habis ya. Soalnya Nurani udah buka mic. Bentar, dikit lagi kok balas. Lalu yang kelima, mengetahui jenis kekerasan. Bila ada, apa saja yang dia terima gitu. Karena kan di beberapa kasus KTD sebetulnya ada paksaan-paksaan tapi kemudian tidak disadari gitu. Nah itu tugasnya kita untuk mencari tahu lebih lanjut gitu. Apakah ada lapisan-lapisan kekerasan lain yang diterima oleh si pelapor, misalnya seperti itu.
Nah, sebagai pendamping apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu. Misalnya di sini ada yang menjadi pendamping. Yang pertama kita tentu membantu korban untuk mengembangkan dan memberdayakan dirinya. Karena prinsipnya kita di pendampingan, aku percaya juga teman-teman di PB punya prinsip ini, Mbak Popi juga sama. Kita juga ingin korban menjadi berdaya sendiri dan tidak bergantung lagi dengan pendamping gitu. Jadi memang kita sebagai pendamping ini support sistemnya loh untuk membantu dia berdaya dan mengembangkan diri gitu. Jadi superhero-nya bukan pendamping gitu. Superhero-nya tetap si korbannya itu sendiri untuk dia menjadi sintas gitu. Yang kedua, membantu korban untuk bisa menggali kebutuhan yang tidak bisa dari korban. Dan yang ketiga, memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang dibutuhkan korban secara baik dan utuh, termasuk dampak dan resiko dari semua pilihan yang ada gitu. Nah, terus nih nggak usah. Nah, ini tadi sudah dibahas oleh Kak Popi, apakah menikah merupakan solusi KTD? Aku rasa jawabannya bisa macam-macam, ada yang bisa jawab ini solusi atau tidak gitu. Tapi kalau menurut kita sendiri sebagai pendamping, menikah itu salah satu pilihan tapi bukan solusi gitu. Kayak tadi yang disampaikan Kak Popi, kita harus lihat dulu pasangannya gitu. Dia seperti apa? Apakah kita harus terus-terusan mengejar dia untuk bertanggung jawab gitu? Kalau kayak gitu, apakah kamu yakin mau dinikahi oleh laki-laki seperti itu? Nah, itu kan kembali lagi pertanyaannya gitu. Lalu juga kan ada lagi misalnya dia sudah meninggalkan kamu tapi kamu meminta pertanggungjawaban. Nah, bentuk pertanggungjawaban itu kan tidak selalu dalam bentuk menikahi gitu. Kan banyak hal lain gitu untuk meminta pertanggungjawaban gitu. Dan nanti aku rasa Kak Popi juga bisa tadi sudah menjelaskan banyak mengenai hal itu. Nah, dan kita juga tahu gitu bahwa ketika kita menghadapi kehamilan, kamu harus narik diri dulu lagi seperti yang dibilang Kak Popi tadi untuk cari tahu apa sih yang terbaik buat kamu, apakah kamu siap melanjutkan kehamilan ini atau kamu memilih untuk tidak melanjutkan kehamilan ini gitu. Nah, itu kan semua pilihannya ada di kamu sebagai perempuan karena kalianlah yang tahu dan yang akan mengalami kehamilan itu selama 9 bulan gitu. Nanti juga kan ada hal-hal lain yang harus dipikirkan seperti ini melahirkannya gimana, ngebesarin anaknya gimana, susu anak mahal, pampers mahal gitu. Dan kita tuh sudah tidak punya waktu lagi untuk memusingkan untuk mengejar-ngejar laki-laki ini gitu. Nah, itu yang harus betul-betul dipikirkan secara menyeluruh sebelum kemudian betul-betul meminta pertanggungjawabannya dalam bentuk pernikahan gitu. Oke, ini nggak usah. Nah, ini adalah lembaga rujukannya. Kalau teman-teman sedang ada tempat mengetahui teman yang KTD atau mungkin butuh informasi lebih lanjut mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi, aku yakin ada perempuan berkisah di sini. Perempuan berkisah membantu banyak sekali perempuan di seluruh Indonesia. Kalau untuk khusus KTD ada Rumah Ruth, Rumah Tumbuh Harapan. Mereka memang menyediakan jasa rumah singgah untuk perempuan-perempuan KTD, bahkan juga memberikan alternatif kalau misalnya ternyata tidak bisa membesarkan anaknya bisa, bayinya bisa ditinggalkan di sana untuk kemudian diadopsi dan mereka sudah legal yayasannya untuk memberikan jasa adopsi. Lalu ada No Recruit List, ada Kak Popi dan aku, ada PKBI, lalu untuk di universitas ada Hope Helps, ada di UI, Unpar dan beberapa universitas lainnya, dan yang terakhir ada Samahita juga. Oke, aku rasa sekian presentasi dari aku. Terima kasih. Oke.